Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Ramadan, CGP Angkatan 11 dari SMP Tafid Al-Amin Kabupaten Sumeneb. Di sini saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah Kepala Sekolah saya di SMP Tafid Al-Amin dengan Ustaz Kutub. Assalamualaikum Ustaz Kutub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Khair, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kebetulan hari ini saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual Ustaz mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang mana targetnya hari ini itu tentang keputusan-keputusan yang telah Ustaz ambil mengenai dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi selama ini bagaimana Ustadz dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang sudah antum buat di sekolah? Pertama, kita ini SMP Tafid ini sedikit berbeda dengan SMP di luar ya. Jadi ini perlu kita jelaskan juga ke belakang. Jadi karena SMP kita ini boarding school 24 jam. Jadi anak-anak tinggal di asrama, sehingga programnya itu simultan antara sekolah dengan asrama dalam tetap satu manajemen kepala sekolah. Sehingga program ini kami integrasikan. Kalau di kelas itu ada namanya wali kelas, kemudian juga ada BK ya. BK bekerja sama wali kelas itu melakukan pendampingan, pemetaan permasalahan anak per kelas. Satu kelas itu kan maksimal 32 ya, tapi kalau yang sekarang sekitar 28 atau 30 yang sekarang ini. Nah, wali kelas itu nanti akan memetakan permasalahan anak-anak, kemudian mana yang bisa diselesaikan sendiri oleh mereka, mana yang harus dengan BK, mana yang juga dengan kepala. Ini permasalahan ini juga ada hubungannya dengan di asrama. Jadi kami itu memakai beberapa instrumen. Yang pertama instrumen wali kelas, kemudian ada BK itu yang lingkupnya di kelas, kemudian ada namanya musyif. Musyif itu apa ya, semacam penanggung jawab kamar tapi dari guru. Tiga-tiganya ini akan membuat laporan ke saya karena jumlah siswa kita cukup besar, ratusan sekian, sehingga semuanya itu berbasis Google Form. Dari situ nanti akan terpetakan mana anak-anak yang permasalahannya ada etik, disiplin, dan lain-lain. Ada petanya. Nah, yang kaitannya dengan disiplin nanti penyelesaiannya khusus dan seterusnya seperti itu. Jadi kami ambil dari bawah begitu caranya. Kemudian Ustaz, bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya menentukannya biasanya dengan skala prioritas ya. Sama-sama bagus, sama-sama urgent, sama-sama punya nilai. Tapi yang pertama kita lihat prioritasnya mana duluan deh ini. Oh ternyata kok sama-sama prioritas, ya paling dekat dulu dan visi misi gitu. Jadi contoh di kami ini sekolah kita kan namanya SMP Tafid itu penghafal Quran. Maka pengembangan anak di bidang menghafal Quran itu urgent. Di saat yang sama nama kami ini SMP Tafid Al-Amin. Al-Amin ini identik dengan bahasa Arab yang bagus. Sehingga visi misi kami di antara selain tafid tadi adalah bahasa. Ketika dua-duanya sama-sama dihadapkan kepada keputusan saya harus mana yang mendahulukan, ya kan sama-sama urgent tuh, sama-sama urgent. Tentu saja karena yang pertama yang paling dekat dengan visi misi tentu saja adalah ketafidan dulu, baru bahasa. Seperti itu. Itu sih strategi saya. Jadi tentukan skala prioritas dulu, mana yang ada primer sekunder, setelah primer baru kita lihat seberapa mendesak.
Berarti itu masuk ke langkah-langkah prosedural gitu ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di tema etika? Saya maksimalkan banyak hal ya. Pertama, saya kadang intuitif saja, langsung saya mengambil sikap sebagai kepala, instruksional langsung. Tetapi itu hanya kasus-kasus saja. Yang banyak saya lakukan adalah dengan rapat. Jadi kita punya rapat mingguan. Rapat mingguannya itu ada 2 rapat mingguan yang saya hadiri. Pertama, rapat mingguan wali kelas BK. Itu hari Ahad jam 4.5. Jadi kita diskusi tentang anak-anak di situ. Nah, ada yang kami putuskan di rapat itu. Kemudian, misalnya ini menyangkut atau butuh tentang lingkungan, maksudnya itu gimana ya? Kalau tadi di wali kelas itu konteksnya itu konteks kecil. Permasalahan anak di kelas, satu lingkup saja. Tapi kalau sudah bersinggungan dengan lingkungan, berarti ini kan melibatkan banyak pihak. Maka itu kami bawa ke rapat Kamisan. Kami menyebutnya rapat Kamisan karena hari Kamis kami rapat itu bersama kiai dan seluruh pemangku kebijakan. Nah di situ. Tapi ini kalau sifatnya kaitan sama sistem, lingkungan dan seterusnya itu. Tapi kalau masih ke arah apa ya? Lapangan misalnya itu bisa kadang banyak pakai pribadi gitu. Dari pengambilan keputusan barusan, apakah ada tantangan yang Ustadz hadapi selama ini? Ya, tantangan itu jelas ya. Jadi gini, tadi saya sampaikan bahwa sekolah kita ini boarding di bawah pesantren Al-Amin. Sehingga kepala itu di atas kepala itu ada kiai-kiai, ada pengasuh dan seterusnya. Kadang kami berpikir bahwa yang kami simpulkan bahkan melalui rapat internal kami dulu, kami berpikir ini adalah solusi dari permasalahan. Namun ketika kami angkat di rapat lengkap atau terbatasnya kiai, kadang kiai punya kebijakan berbeda. Sehingga mau tidak mau pun saya tetap harus mengimbangi ini, namun tetap mengarah pada tujuan yang ini gitu. Harus bisa saya contohkan misalnya ketika pertama kali kita mau melaksanakan khutbah itu lumayan itu. Pertama dari guru-guru kita saja dulu itu untuk mengubah mindset nggak sesederhana ayo besok kita ganti kurikulum kan sederhana. Setelah kita mengkondisikan guru, mengkomunikasikan dengan pengampu kebijakan seperti pengasuh dan lain-lain, karena pondok kita sudah punya sistem yang cukup kuat. Pertanyaan beliau juga kadang bentar, ini sistem baru apa mengganggu sistem yang selama atau mengubah nilai-nilai kita begitu. Sehingga ketika kita mengkomunikasikan itu ya ada caranya khusus. Yang kedua juga karena kiai itu punya hak, bahkan punya hak veto gitu ya. Berhenti sudah. Lanjutkan. Tapi alhamdulillah kiai itu kan open beliau dan suka pada perubahan, apalagi perubahan yang positif. Jadi tantangannya lebih ketika kami berseberangan antara langkah kami dengan beliau. Ini yang kadang itu sih menurut saya tantangannya. Jadi ketika saya mengambil kebijakan, tapi biasanya sebagian besar tidak bermasalah, hanya kasus saja 1-2 aja yang kadang bersinggungan dengan atasan saya. Tetapi itu lebih kepada perbedaan sudut pandangnya seperti itu. Jika ada sebuah kasus di tema etika seperti pelanggaran murid dan lain sebagainya, apakah itu dapat diselesaikan secara langsung atau harus didiskusikan lebih dahulu atau kita sudah punya draft sanksi. Jadi misal di kami itu anak tidak masuk kelas, terlambat masuk kelas, itu ada draftnya. Dia tidak masuk kelas kenapa, kemudian bolos atau apa, atau kemudian misalnya di kita tidak boleh berbahasa daerah maupun kami di Madura. Karena kami tadi itu membangun bahasa bahasa Inggris misalnya gitu. Itu juga ada draftnya. Sehingga ketika anak melakukan pelanggaran, ya sudah tinggal draft sanksi itu apa, laksanakan sesederhana itu. Kecuali yang pelanggaran berat.
pelanggaran berat pun itu sebenarnya sudah ada draft sanksinya. Misal anak keluar pondok tanpa izin atau keluar sekolah sampai ke mana-mana ada batasan tertentu, dia keluar tanpa izin, itu misalnya dibota gitu ya. Ya sudah, dibota saja gitu. Tetapi kalau misalnya sudah berat sampai 2-3 kali, itu tuh perlu juga kami ajukan ke atasan. Jadi kepala-kepala itu akan kumpul, pengajuan itu disetujui atau tidak disetujui, jatuh sanksi, termasuk kekerasan. Sekolah kita sangat anti kekerasan dan sanksi kita bagi pelaku kekerasan cukup tegas. Maka ketika pelaku kekerasan, sanksinya itu ya berupa pengajuan nanti, bahkan bisa sampai pada diserahkan kembali pendidikan ke orang tua seperti itu. Kemudian apakah ada faktor-faktor yang dapat membantu Ustadz mempermudah dalam mengambil kebijakan? Oh ya, saya punya sistem atau lingkungan yang positif. Pertama, pesantren itu punya nilai. Pesantren itu punya nilai pengabdian, nilai keikhlasan. Sehingga tentang pengabdian dan keikhlasan itu benar-benar sangat-sangat membantu sekali. Tidak ada hitungan sana sini, tidak ada saya kerja kamu kok tidur. Semuanya bergerak, semuanya bergerak. Bagi yang hatinya tidak terpanggil dengan pengabdian, ya sudah. Tapi yang mereka terpanggil, dia terus terjun. Ketika kami memutuskan sesuatu, kadang kita rapat, kita bersisi pendapat, bahkan kita keras dalam berpendapat misalnya. Namun karena tujuan kita adalah satu, bagaimana membuat anak-anak kita baik, sekolah kita baik. Selesai rapat, selesai. Tidak ada kelanjutan, tidak ada perkembangan. Dan keputusan sesudah diputuskan itu menjadi keputusan bersama. Tidak lagi ini kira-kira kamu yang musuh. Itu iklim itu menurut saya sangat bagus sekali, dan ketika kami mengambil keputusan dan keputusan itu diambil dari rapat, kemudian ada celah misalnya, entah ada hal-hal yang dampak negatif misalnya, itu adalah keputusan bersama, tidak kemudian ini kepalanya ini. Karena keputusan, kita menjalankan keputusan. Nah, nilai-nilai itu yang sangat-sangat membantu sekali. Berarti lebih ke nilai kebersamaan. Nilainya. Kemudian yang terakhir Ustadz, dari semua yang sudah Ustadz sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustadz petik dari pengalaman Ustadz dalam mengambil keputusan di lima etika? Saya selaku kepala itu pertama memang sinergi antara guru itu sangat dibutuhkan sekali untuk membangun pendidikan yang baik. Kemudian tidak hanya sinergi, yang harus dipastikan juga adalah sinergi tadi itu menuju satu tujuan yang sama, antar kepala, kemudian guru-guru kelas, pengajar dan seterusnya, itu punya arah yang sama. Kemudian yang juga penting juga tentang nilai menurut saya, nilai pengabdian, nilai keikhlasan, itu juga tidak hanya membangun sistem yang baik, tapi juga menciptakan anak didik kita yang juga baik. Itu mungkin menurut saya. Oke Ustaz, terima kasih atas waktunya Ustaz. Sungguh menarik sekali perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan dapat menjadi sarana refleksi bagi kita semua untuk perbaikan sekolah kita ke depan. Kita akhiri, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru penggerak, berjumpa kembali dengan saya Musi Ramadan, KGP Angkatan 11 dari SMP Tafid Al-Amin. Pada kegiatan hari ini saya tidak sendiri sahabat, saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah dari SMA Tafid Al-Amin, Bapak Faisal Aditama. Assalamualaikum Ustaz Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz Faisal? Sehat, semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Kemudian pada sesi kali ini seperti yang sudah saya utarakan kemarin Ustaz Faisal, bahwa saya ingin berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah.
Kemudian pertanyaan, bisa langsung ke pertanyaan ya Ustaz Faisal? Silakan. Pertanyaan pertama Ustaz Faisal, bagaimana Ustaz Faisal selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah SMA Tahfidz ini? Baiklah, beberapa dinamika yang ada memang kadang-kala tidak selalu beriringan dan selaras dengan aturan-aturan atau rule model yang ada di lembaga kita, baik itu berdasarkan sistem pendidikan nasional atau berdasarkan local wisdom. Kita tahu bahwa di lembaga kita sistem pendidikan nasional itu dikolaborasikan dengan local wisdom yang ada, sunnah-sunnah yang ada di lembaga kita, sehingga bila mana ada dinamika yang bertentangan dengan itu, kemudian kita berusaha untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik, tidak bertentangan dengan sistem pendidikan nasional, dan juga tidak berbenturan dengan local wisdom yang ada di lembaga kita. Jadi tetap disesuaikan Tetap ya Ustaz? harus ada keselarasan Keselarasan. antara kedua. Kemudian Ustaz, bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana nanti yang diambil oleh Ustaz ketika ada dua nilai kebajikan yang sama-sama betul, mana didahulukan seperti Ustaz? Nah, bila kita berhadapan dengan dinamika yang seperti itu, kita dihadapkan kepada kepentingan untuk mengambil sebuah keputusan, satu di antara dua, ya, kedua-duanya sama-sama baik. Iya. Maka kita coba merujuk kepada local wisdom yang ada. Di antara keduanya itu apa yang lebih ringan tingkat mudaratnya, Ya. kemudian apa yang lebih tinggi nilai manfaatnya. Kalau kita kemudian diminta untuk mana yang harus kita kedepankan, mengambil nilai manfaat yang lebih tinggi atau menghindari kemudaratan yang lebih tinggi, maka karena dua-duanya sama-sama mengandung kebaikan, maka yang akan kita prioritaskan dalam proses pengambilan keputusan apakah A atau B yang kita ambil, itu apa yang lebih ringan tingkat mudaratnya atau ketidakbaikannya dari hal itu. Begitu yang akan kita prioritaskan untuk kita ambil. Dari keduanya yang memang sudah teridentifikasi sama-sama baik. Tapi kan tentu tidak ada sebuah kebijakan atau keputusan yang tidak mengandung risiko. Iya betul. Pasti ada risiko. Nah, risiko ini mana yang paling ringan yang bisa kita ambil. Jadi yang paling ringan itu yang kita ambil. Jadi yang diambil risiko terkecil tapi manfaat terbesar. Manfaat terbesar, tentu begitu kesimpulan. Kemudian Ustaz, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustaz lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Pertama, identifikasi masalah. Oh iya. Pertama, identifikasi masalah. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah itu secara akurat, baru kemudian kita mencoba untuk menganalisa kira-kira masalah ini kaitannya dengan sektor-sektor apa. Nah, di situ kita kemudian mengakomodir bagian-bagian atau personel tertentu terkait dengan masalah ini. Jadi, karena itu pun memang otoritas ada di saya sebagai pimpinan lembaga, tapi saya yakin bahwa memberikan kepercayaan kepada rekan-rekan yang mengampu tanggung jawab pada bidang-bidang tertentu yang mungkin dan itulah yang kemudian dianggap bermasalah, maka yang bersangkutan perlu kita terima masukan, perlu kita mengambil analisa dari beliau yang bersangkutan untuk kemudian kita jadikan salah satu landasan dalam penyelesaian masalah. Setelah kita menerima keterangan-keterangan yang kita butuhkan dari pihak-pihak terkait hubungannya dengan masalah tersebut, maka kita mengolah masukan-masukan itu untuk kemudian kita mengambil keputusan
keputusan bersandar kepada satu tatanan hukum yang ada berdasarkan sistem pendidikan nasional, kemudian juga bersandar kepada sunnah-sunnah yang ada di pondok kita, lingkungan pondok di lingkungan pondok kita. Baru kemudian kita mengambil keputusan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dimaksudkan. Itulah prosedurnya. Jadi tidak sepenuhnya kemudian kita ada masalah diajukan kemudian kita putuskan secara pihak, walaupun memang sistem makernya memang ada di tangan kepala sekolah. Berarti ada nilai kolaborasi dan kekeluargaan, Ustaz. Tentu saja harus demikian. Kemudian Ustaz, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif oleh Ustaz dalam pengambilan keputusan? Jadi dari langkah-langkah prosedur yang tadi, yang paling efektif itu yang mana, Ustaz? Saya rasa yang paling efektif jika pertama kita mampu mengidentifikasi masalah secara valid. Oh, secara ya. Masalahnya apa? Kadang dinamika yang kita dapatkan itu tidak murni di situ akar masalahnya. Jadi kita telusuri dulu masalahnya apa, sehingga masalah itu kalau diselesaikan dari akarnya, maka masalah yang sama kemudian tidak akan muncul di kemudian hari dengan variabel dan variasi yang berbeda. Itu pertama, identifikasi masalah. Kemudian kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaiannya, sehingga semua kemudian merasa juga berkepentingan dan bertanggung jawab atas penyelesaian masalah tersebut dan mengantisipasinya supaya tidak lagi terulang pada masa-masa yang akan datang. Jadi dalam proses mengidentifikasi kita melibatkan atau berkolaborasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian juga cuma demikian juga. Maka itu efektif tidak hanya pada saat kita menyelesaikan masalah tersebut, tapi juga kita harapkan ada aktivitas dalam mencegah masalah yang sama itu tidak kembali terjadi pada lembaga kita. Jadi ada sistem pencegahan gitu ya? Ya, tentu. Kemudian apakah ada hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ustadz ceritakan tadi yang berkenaan dengan dilema etika berusaha? Kalau kita sebut sebagai sebuah tantangan, tentu memang selalu ada tantangan bagi siapapun decision maker dalam mengambil keputusan dari sesuatu yang mungkin dua-duanya sama-sama baik. Yang pertama, apakah kemudian keputusan itu tidak bersinggungan dengan lingkungan sekitar? Yang kedua, tidak berseberangan dengan aturan-aturan yang ada. Ini yang harus kita kolaborasikan, ini harus kita padu padankan, sehingga sebaik apapun kemudian yang kita putuskan, kebaikan itu tidak kemudian mendatangkan resistensi atau pertentangan dengan bagian-bagian atau kepentingan-kepentingan yang lain, baik dari kacamata sistem pendidikan nasional maupun dari kearifan lokal yang ada di lembaga kita. Tantangannya di situ. Jadi kadang kita merasa keputusan yang terbaik, tetapi yang terbaik ini kemudian tidak bisa dilaksanakan langsung karena kita masih harus juga berkolaborasi dengan pihak terkait. Kemudian Ustadz, apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang ada di sekolah atau langsung diselesaikan pada saat itu juga? Sebuah masalah itu memang sebisa mungkin harus langsung diselesaikan. Tentu tidak harus cepat, tetapi tidak akurat. Tapi juga akurasi itu menuntut penyelesaian lebih cepat dan tepat. Jadi sama-sama kita pentingkan itu antara akurasi dan kecepatan itu. Karena masalah kalau tidak segera diselesaikan itu akan berimbas, akan menimbulkan masalah-masalah lain. Sebagaimana virus kalau tidak kita selesaikan, maka dia akan menjangkiti organ yang lain. Selain dia akan berkembang, tapi juga dia akan menjangkiti organ-organ yang lain. Itu yang kemudian harus kita pahami bahwa masalah itu harus kita selesaikan secepatnya, tetapi dengan pola-pola yang baik seperti yang kita sampaikan di awal tadi, sehingga masalah yang lain tidak timbul, masalah yang sama tidak terulang.
Berarti kuncinya cepat dan tepat. Cepat dan tepat, iya, cepat dan tepat. Jadi masalah itu jangan sampai kemudian tertimbun dan tanpa penyelesaian, itu tidak ada berbahaya. Kemudian apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ustadz dalam mengambil kebijakan tadi? Yang pertama adalah kolaborasi. Jadi pihak-pihak yang kemudian memang terkait dengan masalah itu sangat respon, sehingga masalah itu kemudian bisa segera kita identifikasi, segera kita analisa, dan segera kita ambil keputusan untuk menyelesaikannya. Tapi kalau tanpa sikap yang responsif dari rekan-rekan terkait dengan masalah itu, kita akan kesulitan satu di dalam menganalisa masalah, mencari akar masalah dan pola penyelesaian yang kita harapkan. Baik Ustadz, ini yang terakhir dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz barusan, pembelajaran apa yang dapat Ustadz petik dari pengambilan keputusan yang telah Ustadz buat? Pertama, kita sadar bahwa tidak akan ada masanya di mana kita tidak akan bertemu dengan sebuah masalah. Masalah itu akan ada dan kita akan mendewasakan kita dalam proses penyelesaiannya. Jadi pertama, jangan takut menghadapi masalah. Kedua, masalah itu harus diidentifikasi secara benar dan tepat. Tidak hanya masalah itu sendiri, tapi akar masalahnya apa, sehingga penyelesaiannya itu bisa komprehensif. Betul. Kemudian yang ketiga, dalam proses penyelesaian masalah kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Tidak bisa secara emosional kita hanya mengandalkan posisi kita sebagai decision maker untuk secara sepihak menyelesaikan masalah itu tanpa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Itu yang penting saya kira. Ya, terima kasih Ustadz, sangat menarik perbincangan kita hari ini. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembicaraan kita dapat menjadi refleksi bersama. Amin. Dalam mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.